Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, semua yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan pengajian dalam rangka semingguan, pertama-tama kami memanjatkan puja-puji rasa tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta beberapa nikmatnya kepada kita semua. Pertama-tama kita diberi nikmatul ijaz wal imdad serta nikmatul iman dan Islam, dan juga diberi nikmat yang merupakan kesehatan kita semua, yakni sehat lahiriah, batiniah, sehingga pada malam ini kita bersama-sama bisa menjalankan tugas dari Allah, yaitu ibadah, terutama yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya nanti akan membawakan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya rahmat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepanggilan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selalu kita ikuti syariatnya dan juga kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin. Ketiga kalinya, mari kita bersama-sama untuk mengawali thalabul ilmi kita seperti biasa, yaitu membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari salam mari berdoa. على هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه
wisalihu salasuna sahram. Allah. Sadaqallahul adzim. Artinya wawasoena lan wasiat ingsun Gusti Allah ing sana ing manusia ing manungsa. Artinya Allah berwasiat kepada semua manusia. Jadi Allah berwasiat kepada manusia, tidak pilih-pilih Pak Bu. Entah itu muslim, entah itu kafir, entah itu majusi, Yahudi, Nasrani, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, Katolik, semua diperintahkan oleh Allah. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Yang jelas yaitu Allah. Karena kalau bahasa Jawa banyak yang nggak tahu. Tapi Mbah Mahmud kalau bahasa Jawa kepenak rasanya. Ini melas sing ngaji. Anak semua orang ngerti pada bahasa Jawa aja yang ngerti tapi sedikit. Jadi Allah berwasiat kepada semua manusia. Kalau insan kan manusia, jadi isinya insan itu macam-macam. Ada yang iman, ada yang tidak iman. Allah berpesan wasiat kepada semua manusia. Wasiatnya Gusti Allah biwalidayhi ihsana, terhadap kedua orang tua kita semua disuruh, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah perintah Allah. Sebab apa? Hamalat ummuhu kurhan. Sebab ibu mengandung terhadap anak-anaknya. Berapa bulan, Pak? 9 bulan, kadang-kadang lebih. Menurut riwayat ada orang yang dilahir dalam kandungan, kalau nggak salah sampai 4 tahun lah, 2 tahun ya, 2 tahun atau 4 tahun, lupa aku. 2 tahun, yaitu Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya 2 tahun atau 4 tahun lagi. Pokoknya kalau nggak banyak lah, pokoknya nggak sewajarnya kita lah ya, nggak sewajarnya kita. Jadi dalam kandungan tahunan, nggak cuma 1 tahun. Coba bayangkan,
9 bulan saja Pak Bu, ibu kita mengandung kita, hamil kita. Itu kata Allah kurhan. Artinya susah Pak Bu. Allah saja kalau orang hamil dikatakan susah. Apalagi yang menempuh, yaitu ibu-ibu. Susah apa susah Bu? Susah lah. Maka lantaran hamil itu susah kata Allah. Kalau kita sudah dilahirkan di dunia dewasa, disuruh berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurhan. Jadi ibu-ibu kalau mengandung itu dalam keadaan susah. Tidur susah apa susah Bu? Coba kalau cara bahkan rumah apa? Hah? Terlentang apa pun ya? Rumah lah, bahasa rumah apa? Angger rumah rasa apa rasa Bu? Rasa Pak? Miring. Angger kesuwen dan rasa. Garap alian kanan kiri biarkan ngerasa. Pancen kata Allah kurhan rekas. Orang kalau hamil rekasa. Kadang-kadang hamil perutnya besar, pagi-pagi bangun pagi. Masak apa masak Bu? Masak. Untuk siapa? Untuk bapaknya? Bapaknya sama anak? Kadang-kadang bapaknya pagi-pagi nyanding kopi karo sing gedean siapa Bu? Ibunya gedean. Sana sini ke air, masusi. Siapa Bu? Kayu kue baik. Kadang-kadang cuma ini ya Bu. Ya teman. Bapaknya orang malu. Baru hamil itu pun sudah susah. Kadang-kadang makan pun makanan enak-enak katanya tidak ya Pak ya Bu. Padahal bagi bapaknya enaknya luar biasa, bagi ibunya tidak susah apa susah? Kadang ikan ayam bagi bapaknya, lezatnya bukan lain. Bagi ibunya lantaran sudah hamil, muntah. Rekasa. Mungkin kata Allah rekasa. Agar orang yang rekasa kepelih rekasa, tapi pahalanya luar biasa ganjaran pahalanya. Maka jangan tertunda tuh.
walaupun dekat akan mendapat pahala dari Allah yang sangat besar. Siang hitung-hitung berpuasa, malam dihitung-hitung sholat, mas enak apa anak bu? Mulane sing kerep paham, yang sering paham. Pahalanya besar. Itu orang hamil. Wawa doa hukurhan. Terusnya ayat wawa doa hukurhan. Dan melahirkan, seorang ibu melahirkan kata Allah itu Quran. Artinya Quran itu susah. Ya Pak ya Bu? Siapa ibu-ibu yang melahirkan dengan ketawa-ketawa? Nah, ibu-ibu kalau melahirkan ketawa-ketawa. Ibu-ibu kalau melahirkan merintih tangis karena kata siapa? Kata Allah. Kadang-kadang ibu melahirkan, kadang-kadang di samping kesakitan, kadang-kadang yang ada yang kebablasan. Tahu kebablasan apa? Meninggal gara-gara melahir. Makanya umpama ibu-ibu melahirkan akhirnya meninggal itu dihukumi mati syahid karena yaitu susah di dalam melahirkan. Syahidnya syahid apa Pak? Syahid apa? Akhirat. Syahid akhirat itu cara merawatnya itu harus dimandikan, harus harus disolati. Habis disolati dibawa ke kuburan. Maka dihukumi syahid. Kalau syahid itu di akhirat dijamin sama Allah dengan apa dulu? Surganya Allah. Amin Allahumma. Ini ada buku bayi mati. Amin ada buku mati ya. Mau disit. Gawe amal disit. Soalnya apa? Orang mati harus membawa amal soleh. Tanpa amal soleh silakan apa silakan. Karena di alam kubur adanya cuma berapa macam dua Pak? Dua mah? Satu siksa kubur, dua nikmat kubur. Kalau yang untung banyak amalnya, amal soleh maksudnya itu akan mendapat nikmat kubur. Kalau mendapat nikmat kubur itu sangat nikmat ya. Rasanya tidur itu pun berapa ribu tahun rasanya
cuman sebentar. Kok bisa Bang Mahmud? Rasanya cuma sebentar? Ya bisa. Allah menghendaki. Contohnya Sunan Kalijaga, jaga ini tekan ya, jaga tekan maksudnya orang jaga ini, jaga tekan di sungai, di tepi sungai, disuruh menjaga tekan oleh Sunan. Nah, berapa tahun Bu? Berapa tahun Pak? Lupa? Nungguin tekannya tongkatnya gurunya, tongkat kayu, disuruh nungguin di tepi sungai. Itu lamanya dalam sejarah itu 3 tahun. Itu pun rasanya cuma rasanya dibangunkan oleh gurunya, tidur sore-sore ya, pagi dibangunkan. Rasanya padahal 3 tahun tidak makan, tidak minum. Itu kalau Allah menghendaki bisa apa bisa Bu? Bisa. Apalagi yang cuma 3 tahun. Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang beriman di dalam Nabi Isa. Itu pun itu riwayatnya panjang, kalau diriwayatkan nggak habis-habis. Itu lamanya masuk ke dalam gua yang namanya Gua Kahfi. Itu lamanya dalam Al-Quran diterangkan Pak Bu. Kalau dalam Quran hadis bohong atau bohong? Tidak bohong. Itu sampai 309 tahun lamanya tidur di dalam Gua Kahfi. Lama apa lama Bu? Itu pun bisa karena kehendak Allah. Itu pun rasanya cuma sebentar, walaupun sampai 309 tahun. Rasanya cuma sebentar Pak, karena Allah menghendaki apapun ya, apapun Allah menghendaki semua bisa tercapai. Itu lamanya segitu saja, rasanya cuma sebentar. Sama Pak Bu, kita di dalam alam kubur. Kalau kita banyak amal solehnya, mendapat nikmat kubur, nanti di dalam kubur rasanya cuma sebentar. Tahu-tahu hari kiamat tidak mendapat hisab, tidak mendapat siksa kubur, tidak mendapat hisab, dan juga tidak melewati siratal mustaqim. Jadi orang yang mendapat ridho dari Allah, mendapat maaf ya, pengapura ya, pemaaf, diberi maaf sama Allah dan diberi rahmat sama Allah, tidak ada rasanya susah di dalam kubur sampai di hari kiamat.
Karena apa? Karena amal solehnya, sehingga tidak melewati jembatan Shirathul Mustaqim, apalagi neraka. Tahu-tahu dari pelataran tahu Bu? Pak? Tahu Pak? Pelataran. Tapi ya halaman apa ya? Halaman banyak. Pelataran. Udah tahu pelataran Pak? Belum. Dari pelataran kubur, tahu-tahu ya, sekejap mata ya, al-barqi al-khotifi, seperti kilat yang menyambar cepatnya di dalam menempuh perjalanan alam kubur sampai ke surga, itu seperti kilat. Enak apa enak Bu? Kepengin apa kepengin Pak? Kepengin. Kalau enak kepengin gawe amale sing kanggo kamu nanti kumasuri. Jangan merasa lah Nyong asih, saya masih muda. Kalau sekarang umurnya baru 50 tahun, kalau 100 tahun masih 50 tahun lagi. Soal ibadah nanti. Tapi Pak, kadang muda, kadang tua. Maka orang ibadah itu jangan menunggu tua. Usahakan mulai berkewajiban sampai mati. Jangan sampai meninggalkan ibadah. Kalau meninggalkan ibadah akan kesusahan. Yang kedua yaitu siksa kubur. Nikmat kubur dengan siksa kubur. Orang kalau hidupnya di dunia hanya ngejar-ngejar kesenangan dunia tanpa mengejar akhirat, ini bukan dalam arti ngejar dunia tidak boleh, tapi jangan lupa ngejar dunia boleh. Malah dalam hadis, beramallah duniamu seolah-olah akan hidup selama-lama, beramallah akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Itu Pak Bu. Jadi dua-duanya harus dikejar, diamalkan. Jangan sampai cuman salah satu, umpama cuman akhiratnya saja yang dikejar. Dunianya susah apa susah Bu? Susah. Atau sekembalinya cuman akhiratnya saja yang dikejar. Gimana? Kalau akhiratnya saja yang dikejar, dunianya susah. Tapi kalau dunianya yang dikejar, akhiratnya celaka. Maka belum mati. Karena semua manusia akan mati. Sebelum mati kita siap-siap sangunya mati. Kita masih tua-tua lah. Ya, Mbak Birin, Mbak Mater, Pak Sol, saya sampai setua ya.
Diatung. Pirang-pirang. Kumpung-kumpung durung ketekanan pasti. Mari bersama-sama siap-siap gawe amal sabune mati amal soleh. Soalnya apa tuh, di alam kubur adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Ya kalau nikmat, kalau pas di situ siksa, susah apa susah? Tiap hari, tiap malam kepalanya dipukuli sendiri, nanti hancur, dijadikan lagi sama Allah, dipukulin sendiri. Itu tandanya apa, Bu? Hah? Tandanya orang yang tidak mau sholat, malas kepalanya dipakai untuk sujud. Nanti di kuburan kepala nedir kukuli dan kurung kelabang geningnya, kurung gula geningnya, kurung apa? Warna-warna gini, warna-warna dan hewan sing merupakan geni. Ulane jeneng hadis Pak Bu. Ularnya yang bikin ahli kubur itu sebesar bulu unta, Pak Bu. Ngeri apa ngeri? Dia kanggone sapa? Kanggone wong sing males ibadah. Maka sebelum mati, mari kita bersama-sama dipaksa apa? Paksa dewa. Allahumma paksa agar dewa sana Allahumma barik lana barik. Ya Bu. Ning agar Allahumma paksa boleh paham lah. Paksa sendiri Pak Bu. Nafsu ya, maunya yang enak-enak apa yang enak-enak? Yang enak-enak, yang pahit-pahit tidak mau. Padahal surga dirubung dengan perkara yang pahit, yang tidak enak. Lain dengan neraka. Karena neraka agak dikerubung, bahasa nasionalnya apa? Tepung ya, kok kenduri. Agar apa kejenengane langkah amal soleh digabung karo agar kebaikan digabung karo apa mikir kepahitan surga ya digabung karo kepahitan kesengsaraan rakasalah ya jajal duhur enak-enak turu tangi sembahyang asar enak-enak kerja tahu pilih asar ya Pak Beren kepenak akhirnya orang sembahyang soalnya kepenak maghrib capek apalagi isaan ngantuk akhirnya duhur enggak asar enggak maghrib enggak apalagi subuh itu pahalanya sangat besar Pak Bu. Makanya abot apa abot kalau subuh abot dartangi mangsal selimut enak apa enak mangsal selimut
ning kudu hati dingin. Mulanya goreng gelap ya Pak. Bu, kalau masa sing maksa siapa? Kalau keder, angger tanggane sing maksa. Gendut apa gendut? Tampar-tamparan apa tampar-tamparan? Tampar-tamparan. Tapi kalau yang memaksa dirinya sendiri, insya Allah selamat. Orang yang tidak mendapat nikmat kubur adanya siksa kubur. Di dalam kubur Pak adanya cuma penyesalan. Menyesal di dalam kubur. Oleh menyesal yaitu iya nyong biyen nalikane urip nang alam dunya gareng ibadah rasane gede males aktif mabuk banyu adem jebulane jebul nang akhirat disik siksa getun kali getun jatuh di balik nama sing maring alam dunya maring Gusti Allah wis ora bisa segar kadung nasi kadung jadi bubur dikembalikan nasi bisa Pak? Tidak bisa sama saja orang di dalam kubur. Kalau di dalam kubur apa itu? Minta menyesal, minta dikembalikan ke dunia, ingin ibadah yang sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Nggak bisa, nggak bisa. Sudah tidak bisa. Ya tetap diterima siksanya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah ngibadah nang dun walaupun rekasa. Allah memerintahkan ya mengingatkan dalam Al-Qur'an. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah membuat manusia dalam keadaan susah. Enak apa enak? Enak apa enak? Kata Allah dalam surat Al-Kabad, manusia dibikin hidup di dunia oleh Allah dibikin susah. Tapi akhirnya kalau susahnya ditempuh jadi kalau susahnya tidak ditempuh enaknya yang ditempuh di dunia tinggal di akhirat susah. Mau ayat mau ya kurung tong gandane bene tekan wawa doa hukum orang melahirkan itu susah. Harus ayat wahamluhu wa fisoluhu salasuna sahron. Setelah melahirkan menyusui sampai nyapi apa nyapi? Ya pada nyapi? Hah? Pada ya nyapi? Pada pun nyapi ya? Nyapi. Nah, ibu-ibu melahirkan hamil sampai melahirkan
sampai menyusui, sampai nyapih, memisah-pisah ya, misah susulan, ada nyapih, pokoknya benar. Misah susulan. Itu berapa tahun? Oh, berapa bulan? Salahnya sahron 30 bulan, 2 tahun bang. Itu normalnya bu. Kadang-kadang ada yang kurang 2 tahun. 1 tahun itu banget kan? Bulannya ada berujat, 1 tahun. Ada berujat mari orang tua, kebang, ulama. Sekarang anak kepala masuk maning. Jadi bisa naik bayar. Amin. Semua salah dan tidak kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga ada berkah dan manfaatnya dari Allah. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.